Oke guys, hello, welcome back to my channel Tekin Boy. It's another sharing episode dan di awal tahun seperti biasa ya, aku bakal menyajikan suatu konten yang berkaitan dengan keprofesian gitu di bidang teknik kimia ya, khususnya buat teman-teman yang lagi job seeking di tahun 2026 ini ya. Jadi hari ini aku udah kedatangan satu tamu spesial yang job seeking di tahun lalu, tahun 2025. Salah satu rekanku juga dari Teknik Kimia Angkatan 2021. Ada Iva. Halo Iva. Hai, halo Kak. Oke, mungkin bisa kenalan sedikit dulu, Fa. Halo Kak, halo semua. Nama aku Nasifa Anjani. Aku biasa dipanggilnya Iva. Aku Teknik Kimia ITB angkatan 21 dan aku baru lulus tahun 2025 kemarin. Oke, dan FYI sebenarnya Iva ini salah satu mantan badan pengurus ya di Himatek di bidang keprofesian gitu ya. Jadi pas banget nih gitu kita undang gitu ya, karena banyak inilah bersinggungan sama keprofesian. Kalau boleh tahu sekarang dapat kerja di mana nih, Fa? Oke, kalau aku baru kemarin November masuk di sebagai process engineer graduate. Wis, mantep banget. Itu masuknya November ya. Lulus bulan apa tuh? Lulus aku Wisgus kemarin, jadi Agustus. Agustus. Agustus ya, berarti sekitar 3 bulan dapat ya, langsung Hmm. kerjaan luar biasa. Kalau boleh tahu itu apply-nya atau mulai cari-cari tuh dari bulan apa, Pak? Jadi aku tuh nge-apply tuh dalam kayak 3 season gitu. Aku kayak bikin Oke. folder di laptop dan yang pertama tuh aku lebih kayak buat screening aja sih kayak apa aja sih yang emang ada di marketnya dan itu Mhm. aku kayak nggak begitu sukses juga karena tugasnya tuh mau dapat intern doang untuk Mhm. barengan sama skripsi dan penlit dan itu alhamdulillah nggak dapat karena chaos ternyata. Mhm. Terus Oke. di yang season kedua, sesi kedua itu aku mulai di Februari. Yaitu kayak pas dari mulai nge-labnya dan kalau nggak salah ya chaos-chaos pendetnya gitu lah. Tapi aku kayak sempetin mulai nge-branch out apa aja dan gak sering-sering banget tapi itu berlangsung sampai Juni dan itu Mhm. kayak totalnya mungkin around 15 jobs aku randomly apply. Terus baru dari Juni ke Juli uh, terus lanjut lagi ke Agustus Oktober itu baru aku kayak mungkin everyday aku apply apply kalau lagi waktu luang scrolling LinkedIn gitu sih kak. Oh, oke oke. Berarti season pertama itu sebelum Februari ya, bisa dibilang dari tahun lalunya apa? Ya Oh, dari 2024-nya tapi oh itu kayak buat wow. aja sih. Oke, jadi bisa dibilang 2024 itu udah mulai nyari-nyari posisi ya, lihat-lihat apa yang lagi buka gitu ya. Tapi baru beneran Ya. apply bangetnya itu di Februarian ya. Berarti kurang Mm-mm. lebih 6 bulan sebelum lulus, betul ya? Ya benar. Kira-kira. Nah, ini bisa jadi patokan teman-teman ya. Jadi jangan apply mepet-mepet gitu ya. Siapin dari Iya jauh-jauh hari. Benar gak, Pak? benar kak setuju. Ah, oke. Nah, kamu sendiri waktu apply gitu ya, waktu cari-cari job, ada suatu strategi tertentu nggak? Misalkan kayak kamu apakah apply semua atau udah targeted ke posisi tertentu atau bidang industri tertentu gitu? Sebenarnya aku udah ada kayak bayangan di industri mana yang aku mau masukin dan coba itu di bidang kayak energy, either itu renewable atau oil and gas. Dan itu juga awalnya aku lumayan idealistik lah ya kak. Jadi aku daftar yang kayak big major companies. Dan makin lama makin mepet nih, aku makin kayak panik. Jadi aku mulai melebar antara ke consulting atau enggak ke EPC tapi masih ada hubungan dengan energy. Oh, I see. So start with specific, tapi end up misalkan kayak takut gitu istilahnya udah mepet-mepet, jadinya mulai melebar gitu ya. Terus Pak, kalau boleh tahu, kamu dapet lowongan gitu mayoritas dari LinkedIn berarti ya? Kalau aku sendiri ada kayak aku nyoba beberapa channel sih Kak, dan ini juga aku udah latihan dari di saat aku pas ke prof, which aku nyari-nyari loker, dan di situ aku emang mostly dari antara LinkedIn atau Instagram. Jadi pas aku scrolling di Instagram, nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak muncul aja gitu banyak di feeds itu bisa kayak dari Disna Kerja, Ditmawa, atau kayak ITB Hmm. Career Center gitu-gitu muncul. Dan juga mostly aku dapetnya emang dari LinkedIn karena connection aku, which teman-teman Tekim nge-like position yang emang Tekim juga gitu sih kak.
Iya itu menarik sih ya. Jadi dapat di feed-nya tuh jadi di atas gitu ya. Waktu di scroll tuh ada yang like gitu kan. Ya, I see. Kalau Instagram Career Center ITB tuh open for public ya, kayaknya. ada, iya sih Kak, aku kayak kalau nggak salah emang lewat lewat juga, ya. Oke oke. Ya mungkin buat teman-teman bisa juga ya. Siapa tahu yang bukan ITB boleh banget kepoin apa Career Centernya kampus lain gitu. Jadi bisa tahu lowongan yang buka gitu kan lebih banyak reach-nya gitu. Menarik menarik. Oke, mungkin kita bahas tadi tentang minat kamu gitu ya. Kamu tadi bilang punya minat di bidang energi dan finally berhasil ya kamu bisa dapat di bidang itu gitu. Nah, kalau boleh tahu um, pilihan yang tersedia waktu itu banyak gak sih yang di bidang energi ini gitu? Kalau yang dari aku lihat, jujur, aku merasanya cukup banyak. Mungkin nggak sebanyak kayak kalau di FMCG, Hmm. yang dia ada opening terus untuk management trainee dan gitu-gitu. Tapi aku ngeliat di energi cukup cukup banyak sih Kak. Apalagi kalau scope-nya tuh misalnya di field engineer, kemarin kayak Halliburton, SLB gitu-gitu buka. Dan Oh, di oke. consulting yang related to energy juga. Oh, oke. Jadi majorly itu buat aku bilang service company sama consulting ya. Kalau yang Mm-mm. apa energi tapi dia end user, adakah yang kamu lihat buka? End user itu berarti owner Kak. Owner ya, yang Mm. punya pabrik gitu. Eh, Yang aku tahu dia tuh cukup jarang sih Kak kalau Oke. untuk energi. Mm-mm. Ya, ya, ya. Oke, jadi majorly yang yang ditemukan itu berarti yang tadi ya, misalkan upstream gitu ya, buat service. Ya, mungkin yang owner tapi nasionalnya nggak banyak, betul gitu ya. Oke, oke, oke. Dan majorly yang buka itu apakah buat fresh grad atau buat experience tuh, Pak? Yang banyak aku lihat sih di experience Kak. Makanya yang aku bilang sebenarnya selain dari service and owner itu banyak lebih banyak lagi. Cuman ya mungkin rasionya sekitar eh, 3 banding 1 antara yang Hmm. experience hire dan juga yang fresh grad. Oke, berarti lebih banyak yang experience sebenarnya ya. Oke, Hmm. oke, oke. Menarik. Nah, kalau misalkan di bidang-bidang lain, menurut kamu gimana? Apakah tadi udah sempat singgung ya, FMCG cukup banyak ya di manajemen trainee, betul ya? Itu kayaknya rutin nggak sih, Pak, tiap tahun? Iya, benar Mhm. Kak. Dan apakah itu multinational company FMCG atau kamu lihat ada local FMCG juga yang buka trainee? Aku ngelihat ada local FMCG juga sih Kak, atau enggak juga di oleochemicals juga ada yang dibuka di lokal. Hmm, I see, I see. Berarti secara menyeluruh FMCG itu memang kayaknya rajin banget ya tiap tahun ya. Open terus sih Kak, Iya, banyak open terus batchnya ya. gitu juga. I see. Dan kalau nggak salah ingat ya, dari tahunku sampai berarti tahun kamu juga ya, oleh chemical itu juga rutin kayaknya tiap tahun ya. Iya nggak sih? Hmm, iya Ya, ada juga. terutama yang ada di Semangke itulah ya, yang di Sumatera. Kayaknya buka terus tuh dilihat-lihat. Kamu tahu gak kira-kira gara-gara apa? Lagi ekspansi Kak. Iya, menurutku itu salah satu penyebabnya sih. Jadi waktu kita ngelihat ada suatu pabrik yang lagi ekspansi atau bikin project itu kemungkinan akan membutuhkan banyak tenaga baru gak sih? Ya, Betul Kak. ya kayak beberapa perusahaan juga kayak migas juga kayak gitu kan. Makanya ada Ya ada juga. blok tangguh jadi banyak tuh yang diterima gitu kan. Ada yang blok Masela juga kalau nggak salah dikirim ke grup angkatan juga gitu Kak. Oh, oke. Jadi Masela juga kan lagi hits banget kayaknya ya. Jadi butuh orang Hmm. juga di sana ya. Oke, oke. Menarik nih, guys. Nah, kalau misalkan dari sektor-sektor lainnya, misalkan apa ya, ya pulp and paper gitu, atau chemicals, pernah lihat Oh, kah? kalau yang aku tahu di Pulp and Paper, eh, dia tuh ada yang ngasih beasiswa kan ya, Kak. Jadi emang Oke. udah dikontrak gitu dari di saat masih kuliahnya. Itu mungkin bisa Oh, ikut eventnya gitu yang datang ke kampus. yap, yap. Jadi majorly rekrutmennya dari beasiswa itu ya, bisa dibilang langsung Hmm, close track ya dari yang betul. menerima beasiswa. Oke. Ya, jadi buat teman-teman yang mau berkarir di pulp and paper, mungkin itu salah satu cara terbaik saat ini gitu ya. Kalau kamu sendiri ngeliat di tahun ini,
gimana nih? Apakah akan masih prospektif juga untuk job openingnya atau kira-kira bakal kering nih, Pak? Kalau dari yang aku lihat sih masih lumayan banyak sih Kak steady kayak tambah bukaan-bukaan ini. Oke, jadi harusnya masih diperlukan lah ya lulusan-lulusan Tekim ini ya. Diperlukan, Hmm. gak diperlukan. Oh, diperlukan ya. Kalau boleh tahu kira-kira di angkatanmu udah employed berapa persen, Pak? Kira-kira. Wah, employed itu aku juga anggap kalau misalnya lagi study lanjut Ya, S2 gitu betul. juga ya Kak. Ah, Hmm, kalau dari aku mungkin a good 60% Oke, gitu udah 60%. Ya. employed. Alright, Mm-mm. berarti itu udah bagus sih ya. Jadi udah lebih dari 50% gitu ya. Kalau gitu dari kamu sendiri kan kamu ngeliat ya bahwa buat bisa masuk kerja itu persaingannya ketat banget ya nggak sih? Betul, Iya. betul Kak. Kalau dari kamu sendiri ngerasa gak waktu kamu apply kerja itu uh, bersaing gitu dengan angkatanmu dan um, apakah termasuk persaingan yang ketat gitu dengan teman sendiri atau sama kampus lain atau gimana tuh Pak persaingannya? Kalau dari aku kayaknya dari experience sangat yang aku lewatin, dia tuh nggak strictly di angkatan aku doang. Jadi kayak aku juga terkadang ketemu ke tekim-tekim angkatan lain ataupun Oh. juga interjurusan. Jadi nggak harus tekim. Ah, oke. Jadi ada kemungkinan posisi entry di apply sama yang misalkan udah 1 tahun kerja gitu ya, sama Mungkin angkatan banget lain. Kak, lebih Wah, dari 1 tahun. berarti bisa dibilang buat persaingannya makin keras lagi nggak sih? Ya, 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 ya. Oke, kalau gitu mungkin aku pengen tahu deh kan eh, aku ngedengar kayaknya cukup struggle juga ya kayaknya di tahun 2025 kemarin ya buat bisa eh, dapat job, apalagi dapat job yang sesuai gitu dengan passion atau keinginan gitu. Dari kamu sendiri ada nggak sih kayak semacam tips atau trik gitu ya buat teman-teman, terutama buat angkatan 22 nih yang bakal job seeking di tahun ini? Mungkin kalau dari aku lebih ke lesson learned aja pas dari aku Oke. job seeking. Menurut aku tuh jam terbang cukup berpengaruh dalam Hmm. prosesnya karena kayak aku dengan aku mulai sekitar 6 bulan sebelumnya itu aku jadi terlatih kayak bikin cover letter atau kayak nyiapin jawaban untuk interview jadi makin melekat aja gitu loh apa yang aku mau tuangkan dan Oh. triks-triksnya. Oke, oke. Jadi harus persiapan jauh-jauh hari ya intinya ya. Jangan Kalau yang mepet-mepet. aku mm-mm. I see, I see, I see. Kalau misalkan dari segi experience, menurutmu ngaruh banget gak buat fresh graduate itu? Dari experience. Iya, job Um, experience gitu. Kalau dari aku, menurut aku sih cukup berpengaruh ya Kak. Dan itu pun tapi itu kalau aku mau masuk ke yang industri spesifik banget gitu. Tapi kalau yang lebih Oh. generalis, menurutku experience di organization itu lebih ditonjolkan gitu, lebih menonjol. Oh, oke, menarik, menarik. Jadi bisa dibilang waktu tingkat akhir ini teman-teman bisa lebih fokusin juga buat nyari experience ya kalau misalkan mau cari yang industri spesifik, benar gak sih? Betul Kak. Oke, oke. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga bisa membantu buat teman-teman angkatan 22 yang bakal job seeking di tahun ini. Atau mungkin ada juga teman-teman 21 yang masih job seeking. Tetap semangat ya. Pasti bisa. Semoga bisa mendapatkan pekerjaan yang diharapkan dan ya, all the best for you guys. Oke, so thank you Iva for joining the talks today. Ya, Oke. semoga bisa sukses terus di kerjanya, Pak. Mantap. Amin. Okay, so that's it, guys. Thanks for watching and see you at the next sharing episode. Bye bye.